Selamat sore sahabat Liputan6.com, senang sekali kita kembali berjumpa di acara Dear Haters persembahan Liputan6.com. Dan seperti biasa saya akan memandu acara ini selama 1 jam ke depan. Saya Telni Rusmi Tantri yang sangat senang sekali hari ini pakai jaket kulit, pakai t-shirt. Biasanya sih ini bukan outfit saya ya. Kenapa saya pakai baju ini? Karena di sebelah saya ada yang lebih keren lagi ternyata pakai jaket kulitnya. Sebentar. Saya mau memperkenalkan, cuma saya kasih clue-nya dikit. Mungkin buat Anda yang sudah sering melihat di liputan6.com promonya, siapa sih Dear Haters episode hari ini, hari Kamis tanggal 16 Maret yang akan jadi bintang tamu. Nah, bingung kan? Karena namanya unik. Tapi tentu buat pencinta bola atau pencinta cowok-cowok keren, hafal dong ya siapa ini ya. Ini dia Valentino Jebret. E-nya pakai 3 ya. Udah kayak gado-gado aja, karetnya 3, karetnya 2 ya. 3 kayaknya. Oh, itu serius lo bikin t-shirt juga Jebret? Iya, karena itu udah didaftarkan hak ciptanya, Oke. hak mereknya, makanya E-nya 3. Jadi makanya kalau copyright-nya udah ada. Jadi siapapun yang mau coba-coba pakai Jebret, nggak pakai bilang-bilang gua, termasuk yang iklan-iklan, siap-siap gue somasi pokoknya. Wih, abang sudah menyatakan pernyataannya bahwa ini pemilik Jebret abang ya. Bener. Dan sebenarnya nggak perlu diperkenalkan Mbak Telni. Everyone knows who's Jebret sekarang. Jadi sebenarnya kasih lihat mukanya aja orang udah pada tahu. Senang banget nih, percaya diri. Emang bener sih ya. Dibenci kan makanya. Haters lu sih ya lumayan. Aku nggak ngerti kita nyebutnya haters atau nyinyers gitu ya di sosial media. Ya actually mau haters mau lovers, actually bagi saya mereka adalah orang-orang yang tertarik dengan apa yang kita buat kan gitu. Jadi saya sih rangkul mereka semua gitu loh. Ngeladenin jawaban mereka ya. Meladenin jawaban mereka gitu. Komentar loh. mereka diladenin ya. Komentar mereka diladenin, tapi yang paling penting adalah bahwa yang paling penting menurut saya gimana membuat si haters akhirnya jadi lovers. Nah. Itu jauh lebih penting daripada yang tadinya lovers akhirnya jadi haters kan gitu. Kalau kayak siapa tuh namanya? Young Lex segala kan, gue nggak tahu lah ya apa emang rapper. Iya, maksudnya saya tahu dia Okarin segala macam kan. Kalau dia kan baru gitu. Saya sih udah lama sebenarnya. Jadi kalau misalnya dia udah pernah diundang di sini nggak bisa dibandingin sama saya gitu. Dia anak baru nongol gitu loh. Kalau saya udah lama, sekarang ada gitu. Jadi kalau Young Lex, Okarin, sorry banget loh. Ya lu sih baru. Kalau gue udah lama. Cakep Bang Valentino Simanjuntak. Betul, itu yang nggak boleh dilupa karena nanti semua orang di kampung saya ngamuk kalau nggak ada makanya. Kalau kita panggilnya Bang Valen Jebret. Oke, perkenalannya agak unik sekali karena di awal acara ini bintang tamunya sudah sangat talkative karena memang ini ilmu public speakingnya juga dipegang. Tapi sebelum saya ngomong tentang Bang Valen kita kasih tugas dulu ya. Ngomongnya udah kebanyakan nih, kasih aja. Tapi nggak diedit kan, pasti di-cut nanti. Ya, siapa salah? Ini live ini. Bang Valen, biasanya tuh host itu kalau di awal acara di openingnya Dear Haters suka membacakan trending topik selama 24 jam terakhir, apa sih yang diomongin oleh netizen dengan hashtag tertentu. Nah, ini ternyata pas kita kepoin, hashtagnya ini berhubungan dengan dunia abang, sepak bola, as a komentator sepak bola. Wow. Tapi, abang harus membacakannya dengan gaya abang. Oh ya? Iya. Tahu nggak sih kalau setiap kata Jebret dan selalu kalau saya diundang kemana-mana untuk menggunakan gaya itu ada harganya beda? Ya tenang aja lah. Saya kan diundang cuma buat talk show. Ya abang hitung-hitungan banget. Gak bisa, kalau buat ngomong-ngomong cepat gitu nggak bisa, itu mahal. Ya udah dengan gaya abang tanpa Jebret deh. Ini MTech Group? Iya. Ya udah nggak apa-apa kalau MTech. Yes. Cakep. Abang, bener ya bang? Yang mana? Itu ada 3 hashtag. Iya, yang mana dulu? Hah? Yang mana dulu? Yang pertama tuh ada yang 12 jam, urutannya. Abang udah gua kasih contekan. Nggak ada, 8, 24, 12 tuh. Iya, yang 12 dulu abang. Oh ini ya. Ini nih ya bintang tamu ya. 12 jam dulu, terus 8 jam, yang terakhir 6 jam. Oke, ini langsung dibaca tiga-tiganya? Enggak, nanti abis ada gambar abis gitu. Natalan, bang. Pakai insert gambar enggak? Enggak. Oh langsung. Oh muka abang aja. Oh gitu. Abang kan ganteng kok nggak pede sih bang? Siapa bilang nggak pede? Igun sama Nasar aja jadi akrab sekarang. Wah itu sesuatu kalau Igun sama Nasar akrab sesuatu. Abang pesonanya tuh bukan hanya di Suruh baca menjadi ngobrol lagi. Iya, salah. Kita hashtag dulu deh ya, bener nih. Ini kayaknya rusak nih rundown gara-gara abang. Iya makanya saya dibenci. Bang. Kameramennya pada benci sama saya telat.
harusnya bisa makan ya kan. Iya. Tenang, Abang. Abang habis baca, habis ini kan langsung ini ya, apa namanya? Ada kegiatan yang lain kan? Abang cepet aja bacanya teman dengan gaya Abang ya. Iya. Kita jangan dikasih royalti jebret-jebretnya ya. Nggak apa-apa MTek. Ya. Oke. Baiklah, sahabat liputan6.com, inilah dia trending topik selama 24 jam terakhir yang akan dibacakan oleh Bang Valen Jebret. Trending topik selama 12 jam, hashtag 84 tahun Persib. Hashtag ini muncul karena ada sebuah kado spesial ulang tahun Persib. Kado spesial itu ada dengan Chelsea, berdua kabel nomor Persib, pertama kali kelar Porsa, 14 kali ada Essien, ulalalala, Brangaso. Hashtag 84 tahun Persib bergabung di hari ulang tahun yang sangat-sangat berbahagia. Selamat ulang tahun untuk Persib ya. Saya dibilang pendukung Persib soalnya, jadi nanti beritanya Persib juga. Bukan, banyak orang nyangka saya bobotoh. Iya, padahal, jadi daerah-daerah lain mikir saya itu tidak berimbang. Iya, gitu. semua football club didukung lah ya. Iya, kan saya kan Simanjuntak. Udah tahu dari mana, pasti kan Persipura Jayapura. Ya nggak harus gitu lah. Iya, pasti nggak tahu Persipura Jayapura. Nggak dimakan lawakan gue. Bukan, Abang itu harusnya semua independen dong. Kan komentator. Dia demen banget ya. Ngerti? Emang kalau ya. emang kalau Igun sama Nasar makan lawakan Abang? Ya. Ya udah Bang, jangan ngelawak dulu ya. Iya. Yang kedua Bang. Iya, dan kemudian trending topik 8 jam ada hashtag NCT Indonesia. NCT Indonesia heboh karena ada rencana dari manajemen SM Entertainment boyband Korea itu ingin audisi di Indonesia. Apa yang terjadi kalau mereka sampai audisi di sini? Apa yang terjadi? Akankah heboh? Akan ada set 24 karat. Oh, membelah lautan, membelah cakrawala. Ya ampun. Tawa kan? Cuma gue yang bisa. Gila Abang ya. Luar biasa energinya selalu. Itu nggak pernah capek. Jangan deh bacain ketiga dulu. Oke. Dan juga ada hashtag Juve Porto 6 jam yang lalu. Pertandingan ke-11 Juventus versus Porto menyita perhatian netizen kemenangan tim 1-0 atas Porto membuat Juve maju ke babak selanjutnya seperti ketika mengalahkan Milan. Bagaimana gol di menit terakhir? Ayo seorang Dybala. Juve. Forza Juve. Ya. Gol. Golazzo. Dybala. Prahara keretakan rumah tangga FC Porto ini kalau Iker Casillas. Apa yang terjadi saudara? Angkat bola udara, tidak di stop. Oh iya. Gol. Udah belum sih? Bilang dong. Gue terpana ngeliat lo. Masa kita ngomongin bola ada prahara rumah tangga? Ini pertanyaan yang mau gue kasih ke lo nih Bang. Apa tuh? Udah ya hashtagnya ya. Tepuk tangannya mana nih penonton alay? Ini ada penonton alay. Ini penonton paling Gue udah bayar. Bang. Ini penonton paling terdidik yang gue lihat. Pakai seragam. Alay mana pakai seragam dia? Ada seragamnya juga. Lu tanya Po Eli Sugigi. Po Eli pernah jadi. Tergantung yang 25.000 apa yang 125. Beda. Ini 250.000. 250 pakai gaun yang nemenin kekawinan. Cakep. Kayaknya lu sering banget ya pakai jasa itu. Iyalah. Bang, Ya. kenapa harus ada prahara, ada jebret, ada... Itu lo bilang kan ciri khas. Ya, sedikit lah agak ngulang. Idenya dari mana? Kalau jebret itu mungkin kalimat yang sering dipakai oleh orang umum. Tapi kepikiran bahwa masukin prahara ketika ngomentarin. Ntar dulu, jebret orang umum itu saya yang duluin bikin ngetop. Oh iya deh. Oke, cerita dulu. Jebret itu gara-gara masalah. Jadi gini, di hak cipta itu ada dua ya. Ya gue tau lo sarjana Antara hukum. calon doktor, lagi S3. Oke. Kalau sarjana S1. Udah SH, MH. MH mau doktor. Wah, luar biasa. Jadi banyak orang bilang gue nggak punya pengetahuan, asal ngomong. Gue takutnya kalau gue pakai bahasa ilmu gue, dia pada bingung. Gini-gini gue lagi buat ngerjain kalau tesis S2. Yes. Desertasi. Doktor. Jadi level gue tuh kalau buat haters gue tuh suka kasihan gitu. Kalau gue lihat followernya 26, 27, latar belakang SD, SMP, ya ilah mau ngomong sama gue. Tapi dia kalau haters itu Udah yang bener aja gue kuliah, sampai S3, sampai ditawarin juga di Amerika di mana-mana. haters tuh ngidolain loh biasanya, ngidolain apa? Ya makanya, kenapa pertanyaannya balik lagi? Sebenarnya ini adalah bagaimana, gue agak serius sekarang. Bagaimana gue mau menyamakan frekuensi antara gue sebagai komentator dengan segmentasi penonton gue. Yes. Penonton bola mirip dengan penonton dangdut. Maaf, segmennya C. Orang kebanyakan. Bukan AB. Tetapi yang membuat penyanyi dangdut kaya, Yes. itu adalah segmen C. Oke. Karena penonton kita di atas 60% segmennya C.
Siapa sih segmen C itu? Segmen C itu adalah teman-teman yang maaf kata tidak nyampe yang S2 ya, mungkin sampai SMA, yang bahasanya tuh bahasa-bahasa yang kekinian. Dan penonton sekarang tuh mana sih segmentasinya? Saya udah pelajari sama tim saya. Kebanyakan penonton bola adalah milenial. Anak-anak 2000-an sekarang. Di bawahnya anak 90-an. Nah, anak 2000-an kata-kata apa sih yang catchy? Karena tiap hari dikasih makan sama FTV, sama sinetron, sama infotainment, maka yang muncul adalah kata-kata tentang rumah tangga, kata-kata tentang istilah-istilah yang sekarang ngetop. Nah, kenapa itu nggak gue kerjain, gue jadikan sebuah analogi, kalau dalam dunia public speaking namanya, ke dalam sebuah pertandingan olahraga. Jadi apa yang gue lakukan itu bukan sekedar ceplos, tapi udah gue persiapkan. Tapi kemampuan untuk mengolah satu kata dengan kata lain menjadi sangat cepat dengan intonasi yang khas, itu spontanitas. Tapi pemilihan kata-kata dan juga kemudian penganalogian tadi, itu udah dipikirin. Udah dipikirin. Dipikirin konsepnya. Di awal-awal udah ada resistensi dong. Tiba-tiba nih ada komentator pakai istilahnya kosakata yang tidak biasa itu. Itu gimana mengatasi resistensinya di awal-awal? Kembali ke yang tadi, kita mau ngebela-belain yang resistance tapi sebenarnya sedikit, atau kita mau ngebelain yang akhirnya banyak penonton bola baru, membuat share-nya 22-20, membuat Indosiar senang, membuat MTEK senang karena share-nya di atas 20 terus, dan membuat saya juga senang karena kemudian akhirnya dapat kerjaan lain. Terima kasih Bu Siwi. Jadi sehingga kita sama-sama happy gitu loh. Artinya apa? Artinya ternyata itu kena di masyarakat, tapi yang paling penting adalah buat diketahui, saya lakukan itu tidak asal-asalan. Saya lakukan itu tidak karena asal ceplos. Saya pasti pikirkan itu. Bahkan banyak kata-kata masukan dari follower saya yang bagi saya keterlaluan, saya nggak akan masukin gitu. Nggak akan berani saya ungkapkan. Sebenarnya masih banyak kata lain yang udah menjadi pilihan, tapi saya nggak akan keluarin. Kenapa? Karena bagi saya ini terlalu kontroversial, ini terlalu lebay. Kosa kata itu? Banyak. Boleh disebut nggak satu dua yang belum pernah terpublish, belum pernah? Yang mengatakan serangan dari sholat subuh sampai sholat isya bukan saya. Itu Bungkus Naini. Kenapa? Karena saya tahu kapasitas saya nggak mungkin mengutarakan itu. Terus ada juga yang bilang apa? Tendangan salah alamat. Itu kan dari Ayu Ting Ting sebenarnya. Gitu. Tapi bagi saya belum pas, saya nggak pakai. Saya pakainya adalah tendangan SLJJ, tendangan LDR. Dan masih banyak ratusan pilihan kata lain di catatan saya, yang mana saya akan launching nanti namanya Jebretpedia. Yang sebenarnya belum saya keluarin. Jadi kalau teman-teman pikir, ini orang asal nyeplos aja, berarti saya berhasil. Karena disangka saya spontanitas. Ini kerjaan kreatif ya? Pekerjaan kreatif yang dilakukan oleh saya. Karena saya talentnya, saya kreatifnya, saya yang ngangkat barangnya, saya semua sebenarnya. Iya. Sebenarnya kalau dengar cerita, mulai terharu kan? Enggak ya? Agak enek sih. Agak enek ya udah. Gue sih dari awal pengen bilang gue enek juga. Cuman gue masih sopan. Abang tuh kalau aku lihat, aku 10 menit duduk sebelah abang tuh sebenarnya the whole package tuh komplit. Thank you. Iya, oke. Buat bikin enek. Dengar abang ngomong pinter, latar belakang pendidikan. Makanya saya kan jadi motivator Dut sekarang. Motivator Dut di DA 4. Iya, banyak yang nggak tahu. Iya. Udah 8 tahun saya jadi motivator. Yes. Ilmu public speaking juga pegang. Dan itu mahal banget undang saya. Iya. Mahal banget ya. Saya 40 juta sekali ngajar. Lucu ya, tapi penggemar abang. Makanya sini baik kan saya. Penggemar abang. Jangan ngomong-ngomong angka, kenapa sih abang? Penggemar abang itu, kalau di bola-bola itu kelasnya C dan D. Tapi untuk motivator kelasnya A, B ya. Bisa menselaraskan ya. Itu dia, di mana kita bicara, di situ kita menyesuaikan frekuensi. Inilah namanya ilmu public speaking. Jadi ketika saya bicara di bidang di corporate misalnya. Corporate juga dibagi-bagi Mbak Telni. Iya. Ada yang segmentasinya itu manajer ke atas. Oke, benar. Ada yang BOD sampai ke owner. Beda lagi. Ada yang bagian front office sampai ke level supervisor. Yes. Front office sampai level supervisor senangnya kayak C. Oke. Kelawak-ngelawak. Oh iya. Hahaha ya. Ketika menyampaikan materi seperti itu. Tukul. Saya bisa lakukan itu. Naik ke level manager sampai ke level director itu mulai masuk segmen B. Masuklah Mario Teguh. Oke. Masuklah level-level yang pemirsa, hadirin sekalian, kesempatan adalah ketika kita melakukan sebuah persiapan ditambah kemampuan. Gitu-gitulah. Iya. Masuk lagi ke level BOD itu segmen A. Kita harus bicara konsep kalau sama BOD. Konsepnya begini jadinya nih. Karena kalau enggak, lu siapa lu gitu. Jadi kita menyesuaikan segmentasinya siapa. Oke.
menit ke-12 saya bisa lihat bahwa abang itu interpersonate juga ya, pinter niruin Mario Teguh, Mario Lalawalata bisa ditiruin. Saya temenannya sama Mario Kacang itu pencipta lagu sekalian mau Aduh, ditiru. kalau Mario Lawalata mah itu yang teman gue. Iya, mau ditiruin ngebasketnya apa gimana? Oh, gue kira lu mau Oscar Lawalata. Oh iya, kakaknya itu. Makanya kalau Mario emang apa beda aja sama gue? Oh iya, lu mau niruin- mirip. Oh iya udah, lo mau niruin. Sesama penggemar Belanda. Sesama Iya, iya. penggemar Barcelona. Kemarin heboh loh dia itu. Yang pakai kolor. Heeh. Nggak pakai kolor deh. Enggak. Pertanyaannya nih siapa yang moto? Oh, iya, lu ya? Enggak, kalau cewek gue nggak apa-apa. Yang gue takut kalau yang moto cowok. Ya, kita harus Yo, sorry yo. ya. Kita wartawan kita harus cover botnya harus tanya, harus cek dan recheck dulu. Silakan dicek Iya. dan dicek. Oke, gue mau cek recheck lo yang lain nggak apa-apa, lihat Instagramnya ya, Bang. Saya habis ini diem aja. Kebanyakan ngomong. Sebentar, kita masuk segmen, kita ngeliatin kepoin Instagramnya Abang. Boleh. Abang bilang katanya ada kelas, penontonnya kelas CD, tapi Instagramnya kelas A, B, C, D, semua ngomentarin. Of course. Cewek-cewek Sometimes I'm using English and they don't understand what I'm talking about. tahu lah, C, kelas C masih Inggris-Inggris yang kayak gini. But mah when I'm tahu. saying about Prahara, peluang 24 karat, and they still getting mad on me. Iya. So, what should I do? Iya. What should I do, brother? Iya. Pinter kan gue? Tanya. Gue speechless deh. Lihat Instagramnya dulu deh. Komentarnya nggak nyambung nih kasih judul ini. Ya. Oke, dibacain Bang. Itu yang atas setelah kita blur-blur yang bawah yang nggak penting-penting dan keras-keras itu. Anda itu, nah Ya. itu nama akun lo ya. Heeh. Dibacain boleh Bang Valen? Anda itu gue sendiri jadi juri ngomentarin apanya ya. Nggak nyambung banget dan kenapa muka Anda ada di mana-mana. Ya lo dibilang kata di BA4 lu nggak penting lo ada di situ. Oh iya? Itu nggak nyambung katanya. Ya karena itu hanya satu yang dimasukin di Dear Haters ini. Yang banyak juga bahwa keberadaan gue membuat acara ini jadi lebih bergengsi juga lumayan. Lu ilmu PD lu di mana? Dari mana sih? Karena gue gak ada urat kemaluan. Kemaluan? Urat kemaluan lu? nggak ada? Uratnya doang. Anak gue 2. Oh iya Jadi iya. punya. 2 ya, jos berarti. Oke. Jadi menurut lo nggak apa-apa nih ada komentar kayak gini nih Bang. It's Dibilang alright. komentar lo nggak nyambung. Kalau gue tuh lebih sering gini. Lebih baik lu ekspektasinya lu benci dulu sama gue. But someday lu akan bilang bahwa ini anak emang bener yang diomongin ya. Daripada banyak artis teman-teman gue, orang udah ngarepin dia ngomong, aduh gue ngefans. Lama-lama, ih ngaco tuh orangnya. Gini aja yang ngomongnya. Ternyata dia nggak sesuci yang gue lihat ya. Oh. Ternyata dia jaim ya selama ini. Iya. Gue lebih baik orang nilai gue emang jelek, ngaco, maaf kata. Ya ntar nggak enak ini live soalnya. Gitu ya. Gitu ya. Tapi pas ketemu, walaupun dia gitu, tapi gue bisa belajar dari dia ya. Iya. Daripada yang kita ekspektasinya nih orang kayak ini ya apa? Kayaknya tuh hidupnya bersih banget, baik banget. Padahal Pas lu tahu everyday apa yang dia buat, dia yang kayak ih ternyata enggak ya. Lebih baik gue dilihat sama Mbak Tel, dia tadi datang ke sini gue lagi marah sama asisten gue. Tapi begitu live, lu tahu sendiri, gue langsung on cam, langsung ketawa-ketawa. ya biasanya jangan lo omong jadi Lo lo nggak tahu. masalah maksud gue. Jadi kalau tadi ada yang komentarin itu, Iya, bagi gue nggak ada masalah. Yes. Karena itu pendapat orang gitu. Tapi lo mungkin terus ya, lo tetap enjoy di Dangdut Akademi 4. gue lo mau enjoy tetap banget. enjoy dan gue nggak ada pembuktian apapun. Gue cuma mau melakukan bagian gue. Dan kenapa gue terima DA4? Mungkin dia nggak tahu. Karena ketika gue diminta untuk jadi communication expert sama motivation, bagi gue itu sesuatu yang gue banget gitu. Itu dunia lo. Itu dunia gue yang selama ini gue bagi di dunia AB. Yes. Kenapa teman-teman di yang penonton dangdut nggak gue bagiin hal yang sama? Bagi gue itu challenging. Yes. And if it doesn't challenge you, Yes. it won't change you. Ya. Kalau itu tidak menantang lo, itu tidak akan membuat lo berubah. Dan lo cerdas membagikan ke golongan. Iya. Dan Kalau Igun gitu, iya. Pasti nggak nonton DA4. Iya, dan cerdas juga Indosiar pakai lo. Kalau itu aku harus berterima kasih sama teman-teman Indonesia. Yes. Justru itu ya. Makasih saya dikasih kerjaan. Oke, next. Lu dibilangin ketularan Vicky Prasetyo gara-gara komentar ini. Oke. Dibacain Bang. Oke. Yang Yang tengah itu Vicky Prasetyo, bukan, itu namanya Om Jo, talent di Indosiar. Yang hubungin artis-artis. Pasti Bung Jebret ketularan dia ya. Itu kosakata belum lo pegang tuh haknya WK itu. Nggak Itu usah lo udah pakai gaya lo. semuanya aja, gue gak ngerti daftarinnya gimana tuh WK. Emang apa itu?
Itu kan ketawa kan? Belum tentu, singkatan yang lain. Ntar mau gue patenin. Yes. Jadi bukan Vicky Prasetyo sudah diituin ya? Itu gue mau cerita boleh? Kenapa itu foto tuh lagi lo lagi Ya, ngapain? jadi Itu yang kiri Ramzi. Gue pernah dalam satu acara, saingan Emtek. Kok kiri Ramzi tuh kiri lo? Iya banyak bilang juga gue bilang mirip Ramzi, ada yang bilang gue mirip Indra Bekti, Victini Tindegoro. Indra Bekti enggak? Ramzi Lo ya? bilang tuh gue pakai topi kan. Oh, iya, Terus juga ada yang bilang gue mirip Steven Gerrard. Jadi emang Ya Allah dia pede banget. Apa lo pada tahu? Lu tahu Steven Gerrard? Itu kan bule keren banget lu mah. Liatin foto gue ada sama dia ya mirip. Dia bule keren. Nih, paling nggak kerutannya mirip, dia bekerut juga sama gue. Itu orang-orang mikir emang kayak gitu. Iya. By the way. Oke. Tuh kan gue tahu kan Steve Gerrard siapa. Dibilang katanya gue nggak tahu Siapa? bola. Kan biar kelihatan bodoh aja Siapa? di depan lo. Siapa? Ya pesepak bola dari Inggris. Ya kan? Lu kan taunya kan Big Bang. Lu kan ngurusin selebritis di sini. Iya. Lu kan seleb juga, Bang. Justru kalau Edu nih yang bagian olahraga ngundang gue nggak mau datang lagi sekarang. Sorry. Bagian ini gue dari public figure. Oh iya. Kelas lu udah seleb. Status selebritis grup kan. Ya kan? Iya. Hot shot. Was. Oh tayangan infotainment. Iya. Lu siap-siap dong. Udah pernah, gue udah Bukan, ngalamin. siap-siap nanti lu dikepoin pribadi-pribadinya juga lu diomongin. Itulah, lu lihat dong dalam Lu family man ya? Gue kan nggak pernah mau taruh keluarga gue di situ. Itu memang salah. Tapi gue taruh di pet aja. Oh itu terbatas yang tahu Terbatas. teman-teman. Kenapa? Karena follower gue belum 100.000. Endorser merek tuh maunya kalau 100.000. Nanti kalau 100.000 foto-foto gue keluarga berencana gue kasih lihat tuh. Ya kan lumayan kayak Darius iklan dulu. Sama Donna. Iya kan? Iya, gue pikir lu punya alasan lebih heroik. Lu ngejar ini. Kan penonton lu sama, bukan A. Iya, enak aja. Liputan6.com AB. Maaf, Kanal news kita itu dibaca oleh Desi I know. Shaker. Iya. Vicky Prasetyo. Jadi lu kenal Yang host Vicky? siapa ya? Gue ya. Enggak, lu Vicky Prasetyo kenal? Gue pernah ketemu di awarding. Oh iya, di salah satu awarding. Iya, kompetitor Emtek, ya kan? Yang ngebuang gue, nggak usah sebutin lah ya. Nah, Ya, lu makin kelihatan cluenya. ya udah. Stasiun televisi tetangga. Tuh ya, emang tetangga sini ada? Nggak ada, jauh dia. Iya. Kebon Siri Taman Mini. Iya. Nah, jadi gini. Tuh kan lu nyebutin. Jadi ketemu sama Vicky. Vicky ngomong lah, nama siapa? Valentino. Ya. Valen, melihat si wanita, siapa dulu ada Artis. cewek juga lah artis. Dia seperti cakrawala yang membelah bulan purnama, membuat kita seperti ketika pintu masuk terbuka. Gue balas dengan kata-kata dia yang sama. Dia balas lagi, gue balas lagi. Dia bilang apa? Len, gue baru sekali ketemu orang bisa ngimbangin kata-kata gue katanya. Kita bikin acara yuk bro, VV katanya. Lu bangga terus ya? Valentino Vicky. Gue kan nggak tahu dia waktu itu akhirnya bisa sangetop sekarang. Dulu gue coba bilang, lu apaan sih? Siapa sih Dia gitu ya? satu-satu ngundang gue. Bro, datang ke acara ulang tahun gue. Di Ancol kapal pesiar, diliput sama satu TV. Gue bilang, nih orang emang tukang ngimpi ya. Gue boro-boro datang, gue ucapin aja enggak. Ya kan? Gue liat berita, ada dong. Kapal pesiar Terus lu sama nyesel nggak ditayang datang? TV. Gue nyesel juga. Soalnya di situ ternyata rame kan. Iya. Gue bilang, Lu kan bisa in frame di situ. makanya. Seleb. Tapi kurang lebih kalau emang orang akhirnya bilang gue mirip Vicky, mungkin ada benernya dalam kaitan Iya, bahasa gue bermain di bola. kata-kata ya. Iya, mungkin. Cuman Vicky belum ngebukukan, lu yang mau membukukan ya sebentar lagi ya. Iya sih, cuman gue mau bilang, kalau lu bilang Vicky itu asal-asalan, Vicky itu pinter. Vicky itu pinter. Iya. Dia itu bisa, Kreatif. ya dia bisa mengemas satu kata simple, bisa jadi panjang dengan kata kiasan. Makanya gotik, gue udah bilang, Nyesel dia. gotik antara memang mau nyeting apa memang dia dudul gitu. Akhirnya kena kan. Kayaknya lu ini banget ya, prihatin banget dengan... Enggak, gue seneng sama gotik, kemarin gue ketemu bareng, ya ampun bodinya. Gitar apa? Gue gak rela, makanya Bodinya gue bisa gitar sama apa? Vicky. Harusnya sama siapa? Bumper belakang, bukan kita. Oh iya. Ini segmen A ya. Iya. Curve. Curve. Ya. Oke. Her bodies. Oke. Lekuk-lekuk. Seperti tendangan curve. Oh iya. Gini, Pisang. banana kick. Oh iya. Abis ini kita makan nanti ya? Mau sebelah ya, banana cake ya? Oh iya. Abis Aku ini udah Bang. bawa makanan sendiri. Oh iya. Oh, agak makan diet ya lo ya? Iya, aku bawa tahu goreng, tempe sama bakwan. Keluarin lagi dong. Gak ada. Nah, ini sisi lain dari seorang Valentino Simanjuntak nih. Kalau lu udah pakai jas gini, kayaknya serius banget nih acara apa nih? Kelihatan Gue nggak baca tuh? deh, gue baca deh. Komentar yang nggak berkelas.
kesannya lebay, minim edukasinya. Komentar saya. Lu mau diedukasi, lu sekolah aja. Bukan tugasnya komentator. Maksud gue mengedukasi lo. gini, gue kan ada sparring, ada partner yang namanya narasumber. Gue komentator play by play-nya. Oke. Jadi kalau gue tuh hanya mengartikulasikan apa yang terjadi di lapangan dengan kata-kata. Tugas lo itu saat itu. Yang menerangkan, yang mengedukasi, yang membuat istilah benernya, yang Urusan menjelaskan. teknis. Itu urusan temen gue. Justru kalau gue ngambil perannya dia, I'm taking his spotlight. Iya. And I really don't like it. Iya. Saya senang partner saya yang kelihatan pintar. Yes. Kalaupun saya kelihatan bodoh, nggak apa-apa. Kenapa? Karena keberhasilan seorang host kalau udah berpartner adalah menjadikan temennya Iya. lebih pintar dari dia. Itu baru ada chemistry yang benar Itu untuk packaging itu yang acara. selalu gue ajarkan di sekolah public speaking gue. Kalau lu berduet dengan partner lain, lu buat dia pintar, maka lu berhasil. Tapi lu membuat diri lu pintar, teman lu bodoh, Iya. berarti lu gagal. Even though memang dia bodoh. Oke. Tapi lu tambah membuat dia bodoh, berarti lu gagal. Nah ketika teman-teman bilang gue nggak mengedukasi, gue bodoh, lihat dong bung ini, lihat dong bung itu. Bagi gue it works, karena memang gue pengen orang Justru lain yang itu jauh lebih maju. lo sudah melakukan tugas lo sebenarnya. Oh. Tapi nggak apa-apa di acara Dear Haters ini kita sharing karena ternyata ada maksudnya lo kelihatan buat sebagian orang tuh jadi kelihatan lebay atau bodoh dan tidak mengedukasi. Justru disitulah letaknya ya. Di situ letaknya dan gue agak kecewa. Karena tim gue akhirnya meneliti. Gue punya tim loh ya, percaya nggak percaya. Serius banget kayaknya profesi lo. Emang, jadi kelihatannya simpel tapi sebenarnya gue punya tim. Iya. Gue juga punya PH, gue punya studio kayak gini gue punya. Ya lo promo terus deh lo Gue ya. punya namanya Jebret TV. Oh gitu. Iya. Oke. Lihat aja, kanalnya ada juga. Ya udah nanti kita ambil. Ya itu yang sempat mau kerja sama liputan6.com, banyak banget mintanya liputan.com, makanya nggak jadi. Nah, kembali lagi bahwa tim gue ternyata 75% sampai final positif. Yang didapat oleh tim lo. 20% negatif, 5% so-so. Iya, nggak Gue masalah. kecewa. Karena apa? Gue butuh orang ngetop yang menghina gue di sosmed. Nggak ada yang nongol. Nggak jadi viral gitu loh. Justru lo nantangin pengen ada orang ngetop yang kalau yang ngelawan lo. ngina gue anak-anak follower 1000, 2000 mah nggak jadi apa-apa. Gue butuh misalnya, Siapa tuh tiba-tiba ya orang siapa ngetop? yang sejuta followernya nantangin gue. Agnes Monica. Dia Juta-jutaan. pasti seneng sama gue. Ayu Ting Ting belasan Ya juta. apalagi gue sama di Cibinong bareng sama dia. Oh. Jadi Misalnya isunya, Panji, sebentar isunya misalnya tuh Ayu Ting Ting Panji. tuh bukan nama Raffi Ahmad sama lo isunya. Iya sebenarnya gue yang ngasih tahu dia, lu sebaiknya gini sama Raffi, lu sebaiknya gini. Oh justru lo penasehat spiritualnya. Iya sorry, kan gue bilang dia anak Cibinong. Depok apa Cibinong? Cibinong, Oh, oke. dapat sinetronnya Depok Mall City, makanya gue Oh, bilang, iya, padahal iya. gue bilang Cibinong, malah dapat sinetronnya Mall City. Jadi Lo anak serengseng ya kalau lo ya? serengseng sawah, Iya, serengseng bukan sawah. serengseng kebon jeruk. Iya. Ada dua. Serengseng sawah tuh STN. Iya, Betawi no, iya. jebret buset dah. Kagak pernah lupa gue omongan lu pada kalau kita main kan nyeker ya, bujuk. Jebret lo dari situ kan? Emang. Lo harusnya ngasih royalti ke teman-teman lo yang jebret. Emang. Apa? Lo mensedekahkan apa ke mereka-mereka? Ya gue sering datang ke sana. Oke. Gue datang, gue adain acara. Oh iya. Dada gue, nggak ada yang datang. Bentuk terima kasih lo ya kepada Iya, warga. misalnya kayak Serengseng Panji Sawah. lah, misalnya Panji Pragiwaksono, Iya. dia membuat Itu sesuatu. komika terkenal itu. Makanya misalnya dia nyerang gue gitu, lu nggak penting lu. Lo mau harusnya sekelas Panji. Yang gue tunggu. Oke, para haters, netizen, ingat ya, Valen 7525. Nat, Valen ini menantang dengan kelebayannya itu siapa yang bisa nantangin dia bahwa dia dianggap tidak mengedukasi dan lain sebagainya ya Bang ya? Bang? Iya. Kita tuh agak-agak gimana gitu ya waktu mau mendatangkan abang jadi bintang tamu. Kenapa? Orang lihat gue berwibawa gitu, Coki Sitohang ya? Iya, Coki Sitohang, Charles Bonar Sirait. enggak, ketuaan. Oh iya, Coki. Coki Sitohang, tanya manajernya. Kalau Coki full book, kalau harganya nggak masuk, pasti ke gue. Oh, Karena gue lu bisa second choice-nya. Karena gue bisa, lu tau nggak second choice bagusnya apa? Apa tuh? Kadang-kadang dia bilang gini, lebih baik gue jadi orang nomor 2 terbaik di dunia
daripada jadi orang nomor 1 yang biasa-biasa aja. Wah luar biasa tuh. Lu cerna dulu, pasti belum ngerti. Belum, gue cerna dulu. Gue motivator. Gue butuh sehari semalam ini untuk cerna Lebih kata-kata baik motivator. jadi orang nomor 2 terbaik di dunia daripada jadi orang nomor 1 tapi biasa-biasa aja. Gue pengen bilang sama lu, apapun jabatan lu sekarang, kalau lu belum jadi orang nomor 1 tapi lu jadi yang terbaik di sekarang peringkat lu, itu jauh lebih baik daripada lu ntar jadi orang nomor 1 tapi lu nggak ada apa-apanya. Oke deh, mau rumahnya di Cibubur atau dimanapun, kita punya VT yang kita kepoin Abang Valen. Di mata tim liputan6.com Dear Haters itu seperti apa? Ini adalah fakta-fakta seputar Valentino Simanjuntak. Jebret. Bener nih. Ini dia. Nama Valentino Simanjuntak sudah tidak asing lagi bagi pecinta sepak bola dalam negeri. Ia adalah presenter sepak bola yang terkenal dengan istilah unik saat melaporkan jalannya pertandingan. Salah satunya adalah kata jebret. Bukan hanya teriakan jebret yang menjadi ciri khas Valentino. Di sela komentar-komentarnya, Valentino juga suka mengutip pernyataan tokoh-tokoh nasional seperti mantan Presiden RI Soekarno atau pahlawan wanita R.A. Kartini. Namun di balik ketenarannya tersebut ada sisi kehidupan Valentino yang belum banyak diketahui orang. Seperti gelar sarjana sekaligus magister hukum yang diperoleh Valentino dari Universitas Padjadjaran Bandung. Selain itu, Valentino juga menjabat sebagai General Manager Asosiasi Pemain Profesional Indonesia. Melalui APPI, Valentino menjadi pembela hak-hak pemain sepak bola yang ditelantarkan klub-klubnya. Kurang banyak nih faktanya nih. Kita pernah sebenarnya ada versi yang extended versionnya. Sorry. Dari 2012 gue udah jadi seleb. Iya, bukan sekarang. Penting amat sih nyebutin. Iya, 2006 sampai 2012 tuh sebenarnya gue udah di TV. 2006 sampai 2012. Tapi cuma orang bola doang yang tahu. Iya, orang-orang yang seneng sepak bola. 2012, 2013 mulai banyak yang tahu. Patokannya kan gampang. Ya. Kalau gue lagi jalan sama teman-teman seleb, waktu gue masih jalan bareng, gue masih yang disuruh foto, berarti orang belum kenal gue. Itu dulu berapa tahun? Dulu, sekarang pergi ke tempat-tempat yang malam aja, pakai kacamata, pakai topi, ketahuan. Oh iya? Bang Jepret ya, wah, langsung keluar gue gak jadi. Orang ngenalin ya? Kenalin. Oh. Misalnya tempat malam tahu kan? Terminal. Iya. Kampung Rambutan ya? Iya. Terus di stasiun kereta, komuter line. Itu maksud gue tempat malam. Iya. Tuh kalau gelap tuh. Tetap tahu. Iya tahu ya. Padahal udah pakai topi sama. Pakai kapucong, pakai kacamata hitam, tahu. Soalnya gue pakai baju gini, tim jebret. Iya ketahuan. Lu narsis juga bang. Lu narsis bener. Bang. Aduh. Lu tau gak sih gue heboh gini ya? Kalau di DA tuh gue belum ada apa-apanya loh. Iya ada yang lebih. Mereka tuh emang. Iya. Aduh gue belajar banyak. Lebih bocor di sana ya? Gue belajar banyak dari temen. Lu belajar dari Igun. Dari... Aduh, Igun, Nasar, Soimah, Ramzi, Irfan. Kepikiran gak sih lu ninggalin bola untuk jadi presenter aja? Nggak usah presenter bola. Hebat semua. Jadi presenter bola aja. Nggak usah jadi presenter bola. Kepikiran nggak untuk lompat pagar ya? Udahlah di dunia entertain aja. Ya gue sih melihat bagaimana kesempatan yang ada aja. Peluangnya mungkin main film, tawaran. Enggak, kalau film gue enggak. Acting enggak ya? Kalau film gue enggak. I really know what is my strength. Gitu. Nah, strength saya di bagian ngomong. Jadi kalau masih harus kelebihan lu, kekuatan lu, public speaking lo itu. Acara-acara yang berbeda selain bola, oke. Tapi kalau film gue pikir enggak. Jadi lu bisa belajar di acara Dangdut Akademi 4 itu, belajar dari mereka. Learn much. Artinya pendidikan untuk seorang yang tampil di TV dengan core bisnisnya public speaking itu bukan hanya kursus, memang harus dengan pendidikan formal ya? Nah ini agak sensitif nih pertanyaannya, jadi gue jawabnya harus hati-hati. Karena bicara pendidikan, banyak orang yang menilai orang harus punya latar belakang pendidikan yang bagus maka dia akan jadi sukses. Yes. Tapi kemudian ada antitesisnya. Sekarang orang-orang sukses dia sekolahnya nggak lulus kok. Gitu. Jadi menurut gue bukan lagi karena lulus atau nggak lulus sih sebenarnya, tapi lebih kepada lo mau menggali yang lo inginkan itu dalam apa enggak. Caranya bisa dengan pengalaman, bisa dengan belajar dari orang lain, bisa dengan pendidikan formal, itu banyak. Tapi kata kuncinya adalah lo mau belajar apa enggak. Dan lo dari yang jalur yang pendidikan formal juga ada, kesempatan juga ada, dan lo pergunakan semua itu ya? Gue coba pergunakan itu semua dan gue orangnya selalu senang belajar soalnya. Gue senang belajar, senang baca, senang dengerin orang. Makanya sebenarnya cita-cita gue, siapa tuh ditonton sama
grup, ya kan. Gue tuh pengen punya acara talk show sendiri juga. Gitu. Iya. Karena gue seneng menggali orang. Gitu. Liputan6.com Raisa dong, sama Isyana. Iya. Kan Iya. Lea Simanjuntak. Iya, gaya lu dong. Kayak Hamis Daud, Raisa tuh, Hamis Daud. Hasin, siapa? Hamis Daud. Hamis Daud. Cakep banget tuh, ganteng. Ya elah yang cakep sekarang. Lu cek dulu. Yang lain ya. Yang cakep, yang perutnya kotak-kotak. Lu cek larinya gimana. Abang nggak perutnya nggak kotak-kotak. Justru itu, gagal. tapi ini lu apa namanya cleaning lu gimana kalau lagi ini? Bu, KPI. Oh, nggak boleh. Nggak boleh diomongin. Makanya gua kontrol dari tadi. Bang Valen, kita lihat Twitter nih, ada juga yang kepoin lu nih. Oh iya? Bukan di IG lo. Sepatu gua ketahuan kotor. Jadi Twitter kita di @liputan6.com. Terima kasih buat Yunani94 yang you. sudah memberikan pertanyaan ke Twitter kita. Si Abang Valentino lagi galau terus ya? Cuitannya, kok tendangan PHP prahara RT ini rumah tangga ya? Puk puk puk, puk 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 puk, so sweet. Dikasih emoji kayak gitu. Aku marah ya. Aku marah loh pas aku lihat kok berdua kita kebanting ya, aku nggak di make up ya. Lu datang telat sih. Macet ya kesini ya. Ke SCTV Gue Tower. butek banget. Kalau gue Darius sih nggak usah di make up masih putih. Tapi bang, lu tetap memesona kok bang, benar. Iya menurut lo lihat langsung, ntar yang dinonton, aduh. Ya udahlah. Bang, Ya. dia tuh menduga lo itu bikin cuitan-cuitan itu tendangan PHP lah, prahara RT. Itu karena lo lagi galau. Padahal kan itu trademark lo ya. Iya. Tadi lo di awal acara lo cerita. Benar. Jadi yang gue bilang kaitannya dengan relationship. Iya. Dengan hubungan. Dan yang orang banyak dengar sekarang kan punya kata-kata lucu PHP. tentang rumah tangga kan. Pemberi harapan palsu lah, prahara lah, lagi juga tendangan LDR lah, Iya. peluang 24 karat lah, segitiga cinta lah. Ya, Dan lo dengan cerdasnya mengambil itu yang menjadi bahasa kekinian orang-orang yang ya. gua seneng adalah gini Mbak Telni, bahwa iya penonton bola beneran marah sama gua. Karena mereka beranggapan gua membuat kata-kata yang bagi mereka nggak mengedukasi. Momen-momen sakral buat mereka lo bikin jadi seperti itu. Benar. Dan gue bilang, yang tadi di foto gue bertiga yang katanya mirip Vicky, komentator terbaik menurut gue adalah Rendra Sujono. Oke. Suaranya bulat nggak cempreng. Kemampuan sepak bolanya 15 tahun pegang sepak bola Indonesia daripada gue. Pengetahuannya. Bahasanya segala macam. I'm just trying to make a little bit different. Gue cuma berusaha untuk mengambil keunikan yang berbeda sedikit. Karena kalau gue mencoba mencapai seperti dia, gue gak akan pernah bisa sampai. Yang melawan mainstream itu susah loh bang. Karena Rendra itu akan bagi gue akan selalu dia di sini gue. Iya. Tapi kalau gue coba cari cara yang berbeda, mungkin gue bisa jadi sama dia dalam konteks yang ini yang memang apa istilahnya ya, alay, komentator bolanya, ini yang benar. Tapi gue bisa jadi selevel. Iya. Dan ketika kita udah selevel, sekarang kita buka sekolah public speaking bareng. Jadi ini promo sebenarnya dari tadi saya ngomong. Iya. Biar kata muka nggak di touch up juga promo terus. Benar. Yang gue senang Mbak Telni, kalaupun udah durasi, ini harus gue bilang. Gue senang banget ketika membaca cuitan maupun juga caption di Instagram bahwa yang tadinya berantem ngambil remote antara ibu sama anak, kakak sama adik karena biasanya rebutan TV, antara sinetron atau bola. Sekarang mereka rela nonton bola bareng-bareng karena si abang, karena si cowok ini pengen nonton bolanya. Mamanya, ibu, mamanya, kakaknya dan yang lain pengen denger celotehan gue nya. Sehingga gue membuat keluarga yang tadinya prahara menjadi harmonis. Bukan hanya di lapangan pertandingan tetapi di dalam lingkup keluarga. Sebagus-bagusnya selebriti, sebagus-bagusnya orang penting, jangan lihat kesuksesannya di luar. Lihat di rumahnya. Dia disayang sama keluarganya. Kalau terjadi kasih sayang dalam keluarga karena gua ambil bagian dalam acara itu, yakin gua masuk surga. Karena gua berbuat baik buat orang lain. Iya, benar-benar. Itu saudara-saudara. Itu yang di luar dari yang kasat mata ya. Bener. Setiap gua membaca, terus ada anak kecil umur 3 tahun. Iya bentar lagi. Ada anak kecil umur 3 tahun. Bang, ini ada yang niru abang. Antar kota, antar provinsi, gol. Bagi gue, berarti gue mempromosikan profesi komentator menjadi profesi yang membuat anak kecil pengen punya cita-cita di sana. Itulah, mahal tuh itu yang seperti itu tuh. Itu, jadi orang tuh,
Iya, kalau nggak kenal maka tak sayang. Iya. Itulah. Gue udah kenal udah berapa menit gue di sini belum sayang juga. Jangan, gue juga nggak pengen lu yang sayang. Gue juga milih-milih yang mau sayang sama gue yang mana. Lu kira gue semua orang enak aja Lu lebih milih kali. disayang. Lu lebih milih disayang Igun dari tadi lu nyebut Igun melulu. Next Gue juga milih. disayang mama. Ya, segmentasi gue memang ibu-ibu muda. Ya, Mahmud Abbas, mama muda anak baru 1. Macan tutul juga bisa. Mama cantik, Betul-betul. Lupa gue singkatannya. macan ternak, mama cantik antar anak. Iya, pasti deh. Oke, Denny Prianto, thank you pertanyaannya untuk Bang Valen. Inspirasi Hai, dari Denny. mana sih seheboh itu dalam membawakan komentar maksudnya ya pertandingan sepak bola secara live itu karena kayaknya heboh gitu loh. Alright, Jebret tadi udah dibilang inspirasinya dari Ya. serengseng sawah. tapi itu katanya, kata jebretnya. Tapi cara membawakan seperti yang ditanyakan Denny. I don't know which one are you? Are you haters or lovers? Or you don't understand what I'm talking about? Ya udahlah. Intinya Ini Denny. anak serengseng loh ini. Nggak mungkin. Gue kenal satu serengseng. Gak ada namanya Denny. Mungkin Ada nih tetangga gue. Denny Catur, bener. Bukan Cagur ya, Catur. Cagur rumahnya punya waterboom. Kalau yang tetangga gue enggak. Jadi, Lu satu kata lu bisa kemana-mana ya ngomong. of course. Lu cerdas banget ya. Emang. Makanya gue punya masalah dengan durasi. Nah jadi, apa? Bang, Lu mau nanya apa tadi? kosakatanya Iya, memang kosakata. dari situ. Cuma Kosakata cara dari sana, membawakannya. cara membawakan. Ini yang Heboh. banyak orang nggak tahu. Yang Dan heboh-heboh lo, gitu. Ini gue buka di sini yang pertama kali. Serius lu? Iya. Buka bang. Bukan. Kalau yang itu udah sering gue buka di mana-mana. Jadi, Dear Haters, ada musik nggak? Ada nanti abang nggak dengar musiknya. Dari tadi sebenarnya abang ngomong tuh isinya musik aja. Oh gitu. Disensor semua ya? Iya, Bang. Oke. Heboh dari mana bang? Kita Inspirasinya. dari tahun 88-89 selalu didoktrin dengan komentator berbahasa Inggris. Oh iya. Sepak bola Liga Italia, sepak bola Liga Inggris, sepak bola Liga Yang Spanyol. dari sana siarannya. Yang harus teman-teman tahu dan mungkin belum tahu adalah mereka punya komentator lokal. Bahasa Italia, bahasa Spanyol, bahasa Latin. Ketika mereka membawakan, tidak ada yang membawakan seperti bahasa Inggris. Ada kearifan lokal di situ. Carlo Zampa, Iya. Crudeli di Italia, lalu juga di Spanyol, apalagi bahasa Arab. Semuanya punya intonasi yang coba dicek. Dari situlah gue lihat ternyata kita harus punya ciri khas. Nah, penonton kita punya yang namanya komentator tarkam yang di kampung-kampung. Iya. Dan itulah yang disuka sama penonton kita. Kehebohan. Sehingga gue berkeputusan kenapa kita nggak buat yang seperti itu lagi. Walaupun dulu terkenalnya adalah lewat media radio. Lo angkat secara nasional gitu. Angkat secara nasional. Jebret booming. Yes. Tapi hanya jebret. Keluar yang namanya jedar. Nggak terlalu booming. Bukan Jessica Iskandar. Gue nunggu itu. dia marah. Dia nggak marah-marah. Oke. Karena sekali lagi mungkin nggak nyampe. Ya kan? Nah, Lo coba cowok bule. Jadi kalau lo marah cowok bule dia mengingatkan pada. nggak, dia mau mengingatkan hanya masalah Raffi. Ya kan? Iya. Harus jujur. Nah, Lo ngikutin karena gue kayak baca di liputan6.com, gosip lo juga kan. Nah akhirnya yang sekarang kenapa bisa meledak? Karena bagi gue jebret nggak cukup. Akhirnya banyak kosakata itu. Jadi yang komentator heboh inspirasinya banyak dari luar. Tapi kosakata banyak. Gua lah yang pertama kali. Iya. Jadi untuk pertama kali di seluruh dunia kata-kata begitu. Orang-orang luar niru sama gue. Iya. Luar biasa Pedi lo. Gue tunggu bukunya bang. Ada berapa tuh kosakata yang mau lo launching? Udah banyak artikel yang buat. Next, ada lagi nih banyak nih. Biar yang edit ada kerjaannya. Oke, Bung Vale kan sarjana hukum. Bingung deh gue kenapa banyak ini buat gue Vale. Valen harusnya. Nggak, emang bener sih Vale bisa juga. Cuma kan gue bukan parkiran terus. Vale parkira, iya sih bacanya Vale, tapi tulisannya Valet. Nah. Bung Valen Iya, Mbak kan Tiali. sarjana hukum. Menurut Bang Valen gimana sih perkembangan hukum olahraga di Indonesia? As Oke. a legal advisor. Ini kalau gue di APPI. Yes. Ini kalau gue di APPI. Ya. Mas Tono ya pertanyaannya ya. Jadi Mas Tono memang kita sekarang memiliki sebuah kegergetan bagaimana hukum olahraga ini bisa berkembang di Indonesia. Kenapa? Karena ternyata yang namanya sistem hukum keolahragaan di Indonesia sudah ada. Tapi ketika kita bicara pengaplikasiannya, ini masih sangat jarang dipakai. Taruhlah beberapa olahraga banyak juga yang ternyata punya hukumnya sendiri. Seperti sepak bola. Kita juga sekarang sedang roadshow di kampus-kampus, terutama fakultas hukum, yang memang belum melihat hukum olahraga ini menjadi sebuah wacana atau sebuah
pilihan dalam fakultas yang cukup menarik. Padahal kalau kita bicara di luar negeri, hukum olahraga itu udah berkembang. Biasanya bareng dengan entertainment, makanya disebut dengan law and sports and entertainment law. Termasuklah ini kegeregetan saya dan teman-teman untuk bisa membuat hukum olahraga semakin digali, semakin dipopulerkan, semakin dipakai, diaplikasikan di Indonesia. Sekarang lagi dikampanyekan ya Bang ya? Sedang dikampanyekan. Sampai berapa lama nih Abang usaha atau energi akan dipakai selain juga melakukan kegiatan sebagai komentator dan lain sebagainya untuk memperjuangkan hukum olahraga ini dikampanyekan? Saya pengen melihat atlet-atlet kita memiliki pengetahuan akan hak-haknya, bisa mengerti value dirinya, dan bisa membela untuk kepentingan haknya. Kalau itu udah terjadi, maka bagi saya itu sudah menjadi satu hal yang sangat-sangat menggembirakan. Dan ada legacy yang saya dan teman-teman udah buat. Ya. Abang bisa jadi kandidat menteri olahraga ya? Banyak yang minta saya juga terjun ke dalam dunia politik praktis bebas, langsung umum rahasia. Iya, Anda generasi Orde Baru tahu banget tuh. Ya, karena misalnya Pak Harmoko, kan, Menteri Penerangan, kelompok capir, acara yang ganggu acaranya TV1 itu kan, lagi ada layar perak itu kan, kelompok capir. Iya. Jadi Dulu kan nunggu TV-nya cuma setengah jam. satu. Dunia dalam berita. Jadi kalau Pak Harmoko itu latarnya adalah wartawan bisa jadi Menteri Penerangan, Anda ngerti banget legal hukum di dunia keolahragaan bisa jadi Menteri. Enggak, saya kalau target di kenegaraan itu gercep. Saya kalau di kenegaraan, target saya cuma satu aja. Kalau sampai saya jadi jubir presiden baru saya terima. Oh, cita-citanya itu. Yes. Oke. Doktor siapa tahu lagi. Iya, 2019. Satu waktu, saya nggak tahu tahun berapa kepilih, ini harus direkam. Iya. Kadang-kadang saya ngomong apa, kejadian. Oh, mulut lu asin ya Bang? Kayaknya gitu asin. Iya, istilahnya mulut lu asin. Ya. Siapa tahu kalau sampai kejadian, juru bicara presidenan, Batel nih, saya angkat langsung. Kuat lo ngangkat gue. Itu dia pertanyaan, benar-benar nanti udah kurus. Siapa tahu waktu lo jadi jubir gue udah kurus Bang. Gercep. Abang kalau dihadapkan suruh pilih nyanyi atau joget? Joget. Keren lo kalau joget. Hah? Keren. Udah yang itu nggak Oh itu enggak ya? Udah tadi ngomongin terus tuh orangnya. Ini yang nemenin, internalin. Lo keren ya kalau joget ya? Nggak juga. Bisa bayangin. Nanti gue akan bilang sama tim Indosiar ada segmen lo joget ah. Ya emang udah disuruh dikerjain mulu gue. Iya, oke. Abang, mohon maaf ini. Kalau underwear ini pilih boxer atau kolor? Boxer. Keren banget ya. Kalau pakai boxer, lu kan mempesona walaupun lu nggak six pack ya. Bener Of course. Hey, lu harus mengagumi diri lu sendiri. Otherwise, orang lain nggak ada yang mengagumi lu, siapa lagi mau mengagumi? We have to be proud of our body. Iya. Tapi introspeksi juga. Iya, maksud lo apa sih dari tadi Bang? Jangan juga bangga sama belinya tuh di my size gitu. Lo harus beli yang memang small size. Dia bilang lagi mereknya. Oke, kita akan coba pilihan yang ketiga. Senior. Pilih LDR atau tendangan pisang? LDR. Pilih Saskia Gotik atau Syahrini? Gotik. Wih gila, lu bener-bener selera lu seneng banget sama dangdut ya kayaknya ya. Set. Oh, memang dia cantik, seksi. Bukan, ini kan maksudnya tuh kalau kita ke puncak nih, kita kan turun naik, tapi intinya tetap ke puncak. Oh iya, ke puncak. Hargain dong, saya tamunya. Lanjutin dong. Oh udah, 4 aja. Oh, udah, banget. dikit banget sih. Durasi banget. Lu kan suka heboh soal durasi. Oke. Tapi ini studio keren banget ya. Iya. Aduh, kayaknya nih dia tanda-tanda mau punya acara di sini nih. Enggak, maksud gue niat loh, liputan6.com keren loh. Ya, lo harus tepuk tangan dong buat liputan6.com nih bikin Dir Gue gak nyangka loh. Udah setahun lebih. Perasaan gue gak enak, bro. Bang, dari sekian lama perjalanan Abang dan sangat berwarna dan tadi ada salah satu kalimat yang saya ingat banget. Apa tuh? Kalau jadi orang nomor 1 tapi biasa-biasa saja, lebih baik jadi orang nomor 2 tapi terbaik. Yes. Ini saya camkan banget nih Bang. Bener ya Pak? Ya. Jadi kesuksesan itu Abang persembahkan buat siapa sebenarnya? Yang Abang sekarang punya ini kesuksesan. Untuk siapa? Dari tadi belum nyebut soalnya Bang. Abang dari tadi tuh seperti orang yang narsis nyebutin saya. Tapi tidak pernah menyebutkan, sorry udah berkeluarga kan? Oh sudah. Iya, bukan pencitraan. Lu kayak pengacara itu. Nah ini juga ya, dia mengerti
ada bagian yang tidak menarik dari dirinya sehingga ia alihkan ke bagian perhiasannya. Oh iya. Oh. Itu disebutkan dalam acara. Iya, iya. Karena kalau kita lihat bagian atasnya, orang tahu tidak tertarik. Iya, iya. Tapi begitu melihat cincin, dasi, dan lain-lainnya, orang jadi tertarik. Tapi kalau lo whole package menarik semua ya? Enggak juga. Enggak juga. Tumben. Aku selalu pakai jas di mana-mana branding. Oh, iya. Karena pagerku besar sekali. Ini aku buka di sini. Bukan, kalau itu bukan pager lagi, tas pinggang gitu. Iya. Jadi kesuksesan buat siapa bang sebenarnya abang ini? Kesuksesan. Abang persembahkan buat siapa? Saya juga kalau mau ditanya atau dibilang kesuksesan, definisinya it depends what on the definition of the success itself. Karena bagi saya apa yang saya buat sekarang untuk satu jangka pendek ukurannya bisa dibilang udah sukses. Tapi untuk jangka panjang itu belum. Kesuksesan yang terpenting buat saya adalah satu, saya bisa bermanfaat buat orang lain. Saya bisa buat impact buat orang di sekitar saya. Saya bisa buat value yang memang bukan hanya baik tapi benar buat follower saya dan lain sebagainya. Dan di luar itu semua tentu bagi saya ring satu saya adalah keluarga saya. Ketika memang saya sudah bisa membanggakan mereka, apapun yang mau dibilang orang di luar bagi saya nggak terlalu penting. Gitu. Nah, ketika memang keluarga saya sudah bangga dan yakin dengan apa yang saya buat, orang lain juga bertambah. Artinya kalau saya ibaratkan dengan air, kalau memang saya sudah tumpah airnya, maka tumpahan itu harus bisa mengenai dan mengisi gelas-gelas lain. Kayak filsafat kalau di wedding itu, champagne di atas, Dituang? berkat itu dituang, mengalir sampai ke bawah. Dan kalau saya udah bisa jadi berkat buat orang-orang di sekitar saya, bagi saya itu sebuah kesuksesan. Tapi kalau saya telan sendiri, saya makan sendiri, bagi saya itu sebuah kegagalan. Itu masih sangat panjang. Oke. Kenapa? Masih ada satu cicilan saya 12 tahun lagi. Iya. Lu Jadi banyak artinya banget untuk yang sekarang. lagi pada mau langsung lihat minta berkat dari saya, minimal tunggu 12 tahun lagi lah. Iya, Karena baru lunas cicilannya. Iya. Banyak banget sih lu. Iya, makanya saya berharap MTek bisa terus Iya. carikan program buat Kontrak saya. panjang, tambah kontrak. Ya, iya. Oke, sebenarnya abang kan orang Batak tuh ya. Saya suka ngobrol gitu. Orang Batak itu kan bisa laki-laki Batak sayang banget sama mamanya ya. Iya. Ya. Of course. Abang, ibu, mama atau bunda masih ada? Sekarang masih? Ini ada musik juga? Ada nanti bang. Ada ya? Ada jebret ya. Ibu saya dari umur 10 tahun udah nggak ada. Melahirkan adik saya yang keempat. Jadi saya dari umur 10 tahun itu sudah ditinggal sama mama saya. Baru kemudian beberapa tahun kemudian saya punya ibu lagi. Ibu sambung. Yang ternyata apa yang dibilang orang ibu tiri itu apa? Iya. Itu bohong. Yang negatif ya. Yang negatif itu bohong. Dia tetap sayang sama kita, dia tetap menjadi ibu buat saya sampai hari ini. Jadi apapun yang saya buat sekarang, yang tadi saya bilang keluarga tetap nomor satu. Kenapa? Karena orang tua saya, ayah saya tidak setuju dengan profesi saya sekarang. Sampai hari ini. Nah makanya apa yang saya buat, saya pengen membuktikan. Ini sebuah dendam positif kalau bahasa saya. Saya membuat sebuah revenge bahwa saya akan buktikan bahwa yang saya pilih sekarang ini bisa membanggakan orang tua saya juga. Terlebih-lebih almarhum ibu saya yang sudah dari umur 10 tahun gak ada sama saya. Makanya saya suka selalu gregetan kalau ngeliat orang yang tidak menghargai ibunya. Yang bisa marah-marah sama ibunya. Yang gak tahu kalau ditinggal ibu tuh rasanya seperti apa. Gitu, makanya ketika ada orang seperti itu saya bisa marah besar. Karena saya sangat tahu rasanya ditinggal seorang ibu dan saya tahu betul bagaimana rasanya ibu itu kalau anaknya sampai berbuat yang enggak sama anaknya berbuat yang enggak sama ibunya. Jadi bagi saya tetap family first gitu. Jadi ini bisa dibilang kesuksesan dengan parameter yang abang sebutkan tadi sebenarnya menurut saya sudah abang penuhi, itu dipersembahkan untuk keluarga ya? Untuk keluarga saya. Ya tadi saya bilang even though saya tidak mengikuti apa yang memang selalu diminta sama orang tua saya. Ayah emang inginnya Bang Valen jadi apa? Ayah saya kan perantau, dia dari Sumatera. Yang saya sempat ceritain di D4 lah. Bawa kaos 3 biji doang, dia jadi tukang, dia jadi kuli, dia jadi timer, jadi supir angkot. Sampai akhirnya dia sukses. Jadi seorang pengusaha. Dia seorang kontraktor. Yang mana sebenarnya saya bisa untuk melanjutkan kerjaannya. Gitu, sebagai anak tertua laki-laki di keluarga Batak. Gitu. Tapi kemudian saya memilih jalan yang berbeda. Dan kemudian itu diwariskan ke adik saya yang laki-laki. Dan kemudian saya hanya tetap terus berjuang bahwa membuktikan apa yang saya buat dengan pilihan saya
bukan buat menentang dia. Nah ini juga tolong buat teman-teman yang sekarang heboh dengan kata-kata passion, jangan juga disalahartikan. Gitu loh, bahwa passion yang saya pilih dan saya tekuni sekarang berkaitan dengan mulut, semua itu bukan buat menentang keluarga saya, tapi justru saya pengen membuktikan kepada mereka bahwa ini loh pilihan saya juga untuk membanggakan kalian semua. Juga bisa berguna buat kalian semua. Dan saya pikir sih kayaknya ayah udah ngelihat kesuksesan abang seperti sampai detik ini udah bangga lah bang. Oh saya nggak tahu kalau itu. Nggak pernah tanya? Karena di keluarga saya tidak ada yang berprofesi seperti saya. Gitu. Dan takaran kesuksesan makanya saya bilang itu apa? Beda. Itu beda-beda. Jadi tapi saya mau memenuhi ekspektasi dia. Makanya tadi saya bilang saya nggak bercanda tuh. Karena ini keinginan orang tua saya mau penuhi. Dia pengen paling tidak kalau saya tidak mengikuti apa yang dia minta, saya ngambil gelar doktoral. Oke. Makanya saya sebentar lagi ngambil S3. Oke. Nah, jadi masih banyak orang yang bilang Valen tuh ngomongnya salah-salahan. Ya coba dipikir ulang lah, mereka udah sekolah sampai mana sih gitu loh. Iya. Jangan nanti jadi minder ketemu saya. Ganti langsung ya, langsung ganti ya back soundnya ya. Oke, baiklah sahabat liputan6.com, senang sekali kita selama 1 jam sudah bersama dengan Bang Valen. Ini adalah komentator yang sangat fenomenal karena memang sepanjang 1 jam ini banyak sekali yang bisa kita ambil dari perjalanan hidup, buah pikiran dari Bang Valen, dan tentunya para haters yang selama ini mungkin nyinyir, mengomentari dan juga bertanya-tanya kenapa sih kok lebay banget. Nah, sudah terjawab semua ya. Dan sangat senang sekali karena Bang Valen datang ke sini. Terima kasih Bang Valen sudah ketemu dengan semua keluarga besar. Nanti setelah ini katanya mau naktir-naktir kita ya. Of course. Jangan kayak orang susah deh Bang Valen. Ya ampun. Udah jadi komentator nomor 1. Ya Ilan raktir doang. Iya. Nggak usah lu minta juga, hidup gue tuh nama tengah gue raktir. Valentino raktir Simanjuntak. Semua orang udah tahu. Ayo nanti gue lihat KTP lo ya. Gue kadang-kadang ya sampai pinjem ATM orang supaya gue raktirin orang. Itu saking baiknya gue. Kita akan bertemu lagi episode yang akan datang.